notes of a fiddle would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding on a wonderland of snow. Giddy up, it's grand, just holding your hand. We're riding along with the song of a wintry wonderland. We're riding along with the song of a wintry wonderland. Ring-a-ling-a-ling-a-ding-dong-ding, ring-a-ling-a-ling-a-ding-dong-ding. Just hear those sleigh bells ringing, ting, ting, ting-a-ling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's a lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Joyful longing, nations rise. Join the triumph of the skies. Christ is born in Bethlehem. Glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Christ by highest heaven adored. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin womb. Veiled in flesh, the Godhead see. Held incarnate deity. Come on, Jesus, our Emmanuel. Hey, glory to the newborn King. To the newborn King. Oh, hark the herald. Born King. Well, Merry Christmas, everybody. Angels we have heard on high, sweetly singing on the plain and the mountain.
Church Rocky Kingdom Kids. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Pasti sehat-sehat semua kan? Adik-adik, siapa yang pernah merasa cemburu atau iri hati kepada adik, kakak, ataupun teman yang memiliki barang yang baru? Misal HP baru ataupun mainan yang baru. Siapa di sini yang pernah? Kakak pernah juga memiliki perasaan cemburu ataupun iri hati kepada teman kakak yang punya HP baru. Lalu, gimana ya cara kakak mengatasinya? Nah, kakak berusaha menabung uang agar bisa membeli HP yang baru. Adik-adik, di minggu ini kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak cemburu ataupun iri dengan keberhasilan orang lain. Bagaimana cara kita belajar untuk menjaga sikap hati kita agar tidak cemburu ataupun iri hati? Ayo kita belajar bersama. So, before we continue worship, there are 3 important rules that we must obey. Listen carefully. First, sit nicely. Jangan jalan-jalan. Oh ya, pakai pakaian yang rapi. Second, when praising God, you have to be enthusiastic. Adik-adik bernyanyi dan mengikuti gerakan bersama kakak-kakak ya. And the third, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Yuk siapkan hatimu. Selamat beribadah di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Shalom teman-teman Rocky, apa kabarnya hari ini? Lambaikan tangan dulu semuanya. Oke, Kevin harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat semua di hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah Rocky di hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati, lindungi kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita, supaya kami bisa menjalani ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, siap semuanya untuk memuji Tuhan? Yuk kita semua berdiri yuk, sama kayak kakak-kakak di sini. Kita semua berdiri, kita semua kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini bareng-bareng kita ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh ku damba hadirmu. Oh ku damba hadirmu. Sekali lagi ya. Oh inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, siap, kita mulai dari awal lagi. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh ku damba hadirmu. Oh ku
hidupku hanyalah untukmu. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, ajarku berdiam dekat ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and earth sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Hai dunia, bergembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kasih tepuk tangan yuk. Kita ulang lagi dari awal ya. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing firman hari ini, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicara, ingin sampaikan ke kita semua. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship you, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful.
wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Oh, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know you, Lord. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, my Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy,
altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, dan berkati kami supaya bisa mendengarkan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Pasti adik-adik sehat dan semangat. Oke adik-adik, kakak percaya, siapkan ya hati, siapkan telinga, siapkan mata, siapkan pikiran adik-adik untuk mendengarkan cerita hari ini. Oke adik-adik, kakak mau bertanya, bagaimana cerita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, ceritanya tentang Daud dan Goliat. Nah, waktu itu Daud melawan Goliat tanpa menggunakan pedang dan tombak adik-adik, tapi dia datang dalam nama Tuhan. Dia menggunakan umban dan batu melemparkan ke Goliat adik-adik, dan menanglah Daud. Oke, hari ini ceritanya tentang Jonathan helps David escape. Ya, artinya bahwa Jonathan membantu Daud melarikan diri. Oke, bisa dibaca ya adik-adik di 1 Samuel pasal 18, pasal 19, pasal 20. Adik-adik baca sendiri cerita lengkapnya. Oke adik-adik, nah ceritanya seperti ini. Dengarkan baik-baik ya. Waktu itu setelah Daud menang mengalahkan orang Filistin, nah Raja Saul pengen ketemu dengan Daud dan memanggilnya di istananya. Kemudian karena Daud itu adalah anak yang patuh, anak yang taat, dia datang adik-adik. Nah saat itu dia bertemu dengan Yonatan. Yonatan itu siapa? Yonatan adalah anaknya Raja Saul. Nah saat itu hatinya berpaut adik-adik. Yonatan sangat menyayangi Daud, dan Daud pun menyayangi Yonatan. Mereka mengikat perjanjian, mereka sangat mereka berteman pokoknya adik-adik ya. Nah, kemudian Yonatan memberikan apa adik yang dia punya, memberikan pedangnya, menanggalkan jubahnya, terus memberikan baju perangnya juga adik-adik kepada Daud. Padahal dia anak raja, tapi dia sangat menyayangi, mengasihi Daud pada waktu itu ya adik-adik ya. Nah, itulah mereka sangat saling mengasihi sehingga Yonatan mengasihi Daud, memberikan apa yang dia punya adik-adik. Nah, kemudian setelah Daud menang perang, ya adik-adik ya, Daud menang perang melawan orang Filistin. Waktu itu ada perempuan-perempuan orang Israel yang waktu itu menyongsong Raja Saul ya, mengatakan bahwa bernyanyi ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, dari situ adik-adik ya, kecemburuan Saul timbul adik-adik ya. Dia gini, kenapa ya saya dibilang beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, akhirnya karena iri hati itu timbul di Saul, dia marah besar adik-adik ya. Dia sangat marah, dan seperti biasanya Daud memainkan kecapi di istana ya. Nah, waktu itu Saul mendengarkan, dan di tangannya itu ada tombak adik-adik ya. Nah, karena amarah itu masih ada di dalam hatinya, iri itu masih ada, akan menimbulkan amarah itu tadi. Dia melemparkan tombaknya ke arah Daud. Nah, akhirnya kena enggak?
Nah, Daud berusaha menghindar dan mengelak adik-adik ya, karena Tuhan menyertai Daud waktu itu. Nah, Saul sebenarnya takut karena dia tahu bahwa Daud itu Tuhan menyertai Daud adik-adik ya. Nah, setelah menghindar waktu itu ya adik-adik ya, dia tidak tinggal diam di situ aja. Raja Saul ingin bagaimana caranya supaya Daud itu dia meluapkan amarahnya itu, bagaimana supaya Daud itu mati adik-adik ya. Nah, dia dia memasukkan di pasukan 1000. Apa maksudnya? Nah, setiap kali perang dia harus di bagian depan adik-adik. Supaya apa? Supaya Daud mati. Padahal Tuhan tetap menyertai Daud, dan kapanpun Daud diutus oleh Raja Saul, Daud selalu menang dan berhasil mengalahkan semuanya. Nah, orang Yehuda dan orang bangsa Israel semua mengasihi Daud adik-adik waktu itu karena dia orang yang gagah perkasa dan mengalahkan musuhnya. Nah, adik-adik, Raja Saul berkata kepada pegawainya karena dia sangat marah dan kesal sekali, selalu menang adik-adik ya. Dia selalu iri kepada Daud karena semua orang mengasihi Daud, semua orang memuji-muji Daud waktu itu. Karena apa? Kemenangannya yang luar biasa. Nah, Raja Saul mengatakan pada semua pegawainya dan bahkan kepada anaknya Yonatan adik-adik, bunuh Daud gitu ya. Dia ingin membunuh Daud. Dia mengatakan itu pada semua pegawainya dan kepada Yonatan anaknya. Tapi karena Yonatan sangat mengasihi Daud, Yonatan pun memberitahu kepada Daud adik-adik bahwa ayahnya akan membunuh Daud. Nah, kemudian adik-adik, apa yang dilakukan Yonatan? Yonatan berusaha berbicara dengan Raja Saul ayahnya adik-adik. Supaya apa? Supaya Raja Saul mengerti, Raja Saul menerima gitu, mengatakan sesuatu yang baik tentang Daud dan berusaha untuk berbicara tentang segala sesuatu yang baik tentang Daud karena Daud sudah berperang, sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa kita dan Tuhan sudah memberikan kemenangan pada bangsa Israel pada waktu itu ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kemudian Raja Saul pun menerima kembali Daud di istananya ya. Kemudian seperti biasa Daud memainkan kecapinya di istana raja ya. Raja mendengarkan musiknya, dan karena dia tahu bahwa Daud memenangkan kembali perang itu, dia kembali merasa marah, dia kesal, dan di tangannya selalu ada tombak. Dia sekali lagi melemparkan tombaknya ke arah Daud dan akan menancapkan ke dinding. Tapi apa yang terjadi? Daud pun berusaha menghindar dan mengelak karena Tuhan menyertai Daud waktu itu ya adik-adik ya. Dan luar biasa adik-adik ya. Setelah itu Daud melarikan diri adik-adik ya. Nah, setelah melarikan diri, Raja Saul pun nggak tinggal diam. Dia menyuruh para pegawai-pegawainya untuk mencari Daud kemana Daud pergi ya. Nah, setelah itu Daud itu ke Nayot di dekat Rama adik-adik ya. Nah, setelah dari situ Daud bertemu dengan Yonatan temannya itu ya adik-adik ya. Yonatan berusaha ingin melindungi Daud adik-adik, melindungi Daud dan ingin memberikan yang terbaik untuk Daud. Nah, setelah itu mereka setiap bulan baru adik-adik, Raja Saul itu selalu mengadakan perjamuan di bulan baru. Nah, Daud itu harus ada di situ. Nah, tapi dia karena takut karena dikejar oleh Raja Saul karena ingin membunuhnya, dia tidak datang adik-adik ya. Nah, dia mengikat perjanjian dengan Yonatan ya. Dia tidak bisa hadir, dan apa yang terjadi? Raja Saul pun menanyakan sama anaknya Yonatan, "Di mana ini Daud? Kok tidak datang?" gitu ya. "Di mana Daud anak Isai itu kok tidak datang?" "Oh, dia bertemu dengan kaum bangsanya," gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Wow, Raja Saul marah adik-adik. Dia ingin membunuh Daud dimanapun Daud berada adik-adik. Wah,
sangat amarah. Raja Saul ini sangat besar sekali, dia sangat cemburu, sangat iri hati sama Daud karena Daud sudah melakukan yang baik, sudah berperang, sudah menang, dan banyak orang yang menyukai Daud, adik-adik. Nah, setelah itu Yonatan menemui Daud di padang, ya, menemui Daud di padang dengan bujangnya yang melemparkan anak panahnya itu untuk ya triknya mereka ya. Setelah itu bujangnya kembali ke kota dan Daud bertemu dengan Yonatan. Nah, Yonatan mengatakan, pergilah dengan selamat, Tuhan akan menyertai engkau, karena Tuhan ada di antara kita, di antara keturunan kita, keturunanmu dan keturunanku. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Mereka waktu itu adik-adik mereka bertangis-tangisan, mereka saling berpelukan, mereka sangat mengasihi adik-adik, dan Daud pergi dan Yonatan kembali ke kota. Adik-adik, melalui pelajaran cerita hari ini kita belajar ya adik-adik ya, kita tidak boleh cemburu atau iri hati. Itu akan menimbulkan amarah ya, amarah yang besar. Yang dulunya Raja Saul itu mengasihi Daud karena sudah bertempur melawan orang Filistin, kemudian karena keberhasilannya, karena kemenangannya, maka amarah iri hati itu timbul di hati Raja Saul. Nah, itu kita tidak boleh memiliki sikap iri hati itu, karena itu tidak baik ya. Adik-adik diingat itu bahwa kita harus tidak boleh cemburu, tidak boleh iri hati terhadap keberhasilan teman-teman kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, atau semua. Kita tidak boleh iri hati dan cemburu. Nah, yang kedua, kita harus bisa bersahabat dengan siapapun seperti Yonatan. Yonatan juga tidak memandang bahwa Daud itu anak seorang gembala, tapi dia mengasihi Daud, dan apapun yang dia punya, dia ingin bersahabat dan dia ingin memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Nah, adik-adik juga pasti bisa seperti itu. Jangan memiliki iri hati kepada keberhasilan teman-teman kita atau orang di sekitar kita. Dan kita juga harus berteman dengan siapapun tanpa memandang rupa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah memberkati adik-adik kami yang sudah mendengarkan dimanapun berada saat ini Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang selalu bersyukur, tidak memiliki hati yang iri hati atau cemburu pada keberhasilan orang lain Tuhan. Tapi biarlah rasa syukur itu ada dalam setiap hati adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah adik-adik juga belajar mengasihi siapapun Tuhan yang ada di sekitar adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah Engkau yang memberkati adik-adik dimanapun mereka berada saat ini, dan Engkau berikan semangat dan kesehatan pada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Sejak saat itu, hati Saul selalu iri kepada Daud. Daud selalu berhasil dalam mengalahkan musuh sebab Tuhan menyertai dia. Cemburu berarti tidak rela menerima kenyataan atas keberhasilan orang lain. Cemburu membawa kita kepada kehancuran. Kerendahan hati berarti mengakui kelemahan kita dan kelebihan orang lain. Selalu bersyukur menuntun kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yakobus 3 ayat 16a. Sebab di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Kita ikuti bersama Kak Anet ya. Yakobus 3 ayat 16a. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Pinter, jangan lupa dihafalin ya. Adik-adik, ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kamu berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Pak Presiden kami supaya Kau berikan hikmat-Mu, bijaksanaan yang daripadamu Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kota Surabaya menjadi kota yang terbaik Tuhan, menjadi kota yang sejahtera Tuhan, karena kami anak-anak-Mu berdoa untuk kota-kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap pembangunan di kota Surabaya, apapun pendidikan itu Tuhan Kau berkati Tuhan, supaya kota Surabaya ini boleh menjadi kota percontohan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak Rocky, untuk adik-adik Rocky dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semangat Tuhan, walaupun mereka adik-adik Rocky yang masih sekolah online di rumah Tuhan Kau berkati sehingga mereka boleh mempunyai giat belajar, mempunyai sikap giat belajar Tuhan, dan mereka selalu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah kakak-kakak Rocky dan adik-adik Rocky dimanapun berada saat ini mereka boleh hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dimanapun mereka berada saat ini. Engkau juga memberkati, Engkau memberkati setiap pekerjaannya, kesehatan, dan kami percaya biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka supaya mereka boleh mendidik anak-anak mereka dengan baik Tuhan, untuk selalu beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan, Engkau juga menengok mereka Tuhan, Kau menjamah mereka yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Kami percaya dengan tangan-Mu yang penuh Roh Kudus menjamah mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pengharapan pada setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk tim medis dimanapun berada saat ini. Engkau juga memberkati, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka menjadi garda terdepan untuk mereka yang sakit di rumah sakit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja kami, biarlah gereja kami menjadi terang, menjadi jawaban doa bagi setiap orang yang membutuhkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah berkat yang daripada Tuhan Yesus mengalir atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Rocky Kingdom Kids, minggu ini kita belajar tentang Jonathan helps David escape. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, apa yang kamu pelajari? Kalau kakak belajar untuk tidak cemburu atas keberhasilan orang lain dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Checking it twice. Da-ba-doo-ba, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Little tin horns, da-ba-doo-ba, little toy drums, da-ba-doo-ba, booty toot toot, Santa on my tum tum. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. Da-ba-doo-ba, you better not cry. Da-ba-doo-ba, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So you better get a move on and keep looking back every once in a while. Watch for a little fat man with a smile. His dimples are merry and his kind of cute. In a shiny black hat, leather dancing boots. He has a beard that's as white as the snow, and his favorite expression is